krim ajaibnya adalah jika anak-anak memakannya dia akan langsung gendut. Kenapa kok malah pengen dibuat gendut anak-anak itu? Ya ini karena si Rod kan dulu dibully karena gendut waktu masih kecil. Setelah seorang anak makan es krim pertama, maka hasilnya anak itu akan gendut. Tapi ketika makan es krim untuk kedua kalinya, maka anak-anak yang gendut itu akan. Itulah tujuan sebenarnya dari Rod, seperti yang ditulis di buku hariannya. Mengisi hari menyiapkan rencana itu, kegiatan Rod di siang hari adalah kerja menyempurnakan mesin pembuat es krim ajaibnya. Dan di sore hari hingga malam dia berjualan es krim. Masih es krim normal karena dia belum menemukan es krim ajaib itu. Dan menjelang tengah malam dia baru bekerja di restoran atau kafetaria ini. Di tahun 1974, akhirnya dia berhasil membuat es krim ajaib itu. Di buku catatannya dia bercerita, es krim ajaib itu dia coba pasarkan dan anak-anak pada suka. Keesokan harinya dia melintas lagi, anak-anak itu sudah pada menggendut. Sekarang si Rod tinggal cari bahan untuk itu ketika makan es krim ajaibnya lagi. Di tahun 1975, Rod ingin mencoba resep rahasianya ke anak yang gendut. Tapi dia butuh semacam kelinci percobaan. Dia seorang anak gendut dan mengurungnya. Sebut aja Dobleh. Ini korban penculikan sebelum teman kita si Charlie nih. Rod menculik Dobleh dan mengurungnya di mobil. Penjaga parkiran saat itu curiga karena ada suara anak kecil minta tolong. Penjaga itu pun menyelidiki truk Rod dan melepaskan anak itu. Si penjaga itu kemudian mencari Rod, ingin menangkap Rod. Dia mencarinya hingga ke taman bermain. Di situ si penjaga menemukan Rod dan berusaha menangkap Rod. Tapi akhirnya si penjaga itu dibekukan oleh Rod. Tidak jelas bagaimana nasib si penjaga itu. Mungkin saja masih disimpan Rod di suatu tempat. Cuma seragam dan peralatan si penjaga itu dibuang di taman bermain sama si Rod. Itu makanya ada seragam penjaga ya di taman bermain. Dan kita bisa melihat selebaran di dinding tentang seorang penjaga yang hilang. Dan di situ juga tertulis kalau si penjaga itu terakhir terlihat di playground atau taman bermain. Karena si Dobleh lepas, akhirnya keesokan harinya si Rod mencari mangsa baru, seorang anak gendut. Nah, itu baru masuk ke game ini guys. Dia lewat depan rumah kita dan disamperin oleh Charlie, sahabat kita. Diculik deh tuh si Charlie. Baru deh kita beraksi sebagai teman yang mau menolong teman yang sedang diculik. Rod memegang kunci kurungannya tapi kita tidak bisa mengambilnya dari Rod. Karena kalau ketangkap kita bakal beku. Akhirnya kita harus memecahkan teka-teki dari semua tempat untuk mencari kunci cadangan dari kurungan ini. Hingga akhirnya ketemu kunci itu dan kita pun kabur dari truknya Rod bersama Charlie. Oke, karena banyak dari kalian yang minta dilanjutkan pembahasan tentang cerita di balik game ice cream kedua, maka saya bikin ini. Om, mau ngapain om? Jangan om, jangan om. Cerita sebenarnya di balik game Cerita sebenarnya di balik game ice cream kedua ini masih nyambung dengan ice cream pertama. Jadi kalau kalian belum lihat video tentang ice cream yang pertama, saya sarankan tonton video itu dulu guys, biar tambah paham. Oke, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita lanjutin cerita ice creamnya. Kita ulas sedikit ya. Jadi di ice cream pertama kan si Rod, si tukang es krim bertopeng itu menculik sahabat kita yang bernama Charlie. Dan di ujungnya kita berhasil membebaskannya. Nah setelah bebas, Rod melaju pulang ke rumahnya dengan harapan bisa bereksperimen dengan Charlie membuat es krim maut. Tapi pas sampai rumah dia kaget karena Charlie sudah tidak ada di dalam kurungan. Si Rod menjadi sangat amat bingung. Kenapa Charlie tiba-tiba bisa terlepas begitu saja? Itu nggak mungkin karena Charlie kan membeku. Pasti ada seseorang yang membantunya melarikan diri. Si Rod sangat kesal karena rencana yang sudah dibuatnya berantakan. Sekarang Rod mencari mangsa baru. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun.
Dia juga baru sadar tuh kalau yang membebaskan Charlie itu pasti si Daniel J atau kita sebut aja J. Karena waktu itu si Rod berhenti di depan rumah J sebelum akhirnya Charlie dibekuin dan dibawa oleh Rod. Si Rod sekarang ingin balas dendam ke J. Rod menemukan sebuah foto yang isinya adalah Charlie, Mike, Daniel J, dan Liz. Di situ Liz terlihat dekat dengan J. Rod menyangka Liz adalah kekasih dari J. Jadi si Rod berniat menculik Liz dengan tujuan balas dendam ke J untuk melenyapkan kekasihnya. Maksud dari Rod agar hati si J akan hancur juga begitu tahu kalau kekasihnya diculik. Keesokan harinya si J sedang di rumah memikirkan rencana untuk melawan dan menangkap Rod dengan dibantu oleh teman-temannya. Mike dan Charlie sudah menunggu di markas mereka di sebuah toko komik tua. Rencananya mereka akan membahas masalah ini bersama-sama dengan Liz juga. Tuh ya, makanya di sini Charlie gayanya kayak udah siap tempur gitu nih guys. Tapi tiba-tiba ada bunyi berisik di depan rumah si J. Play with me, give me the ice cream. Ternyata itu adalah suara Liz sedang marah-marah ke si Rod karena tidak memberikan es krim pada Liz. Rod sengaja memancing keributan itu supaya menarik perhatian J. Liz sempat berbicara menyapa J mengatakan kalau teman-teman yang lain sudah di markas untuk membicarakan sesuatu. Liz tidak tahu kalau yang akan dibahas adalah masalah Rod. Rod kemudian membekukan dan membawa Liz di depan J. Seakan-akan si Rod tuh di sini menantang J untuk membebaskan Liz. Kali ini Rod lebih mempersiapkan semuanya. Dia membuat teka-teki dan segala macam rintangan untuk menyembunyikan kunci kurungan itu. Barulah dimulai petualangan kita sebagai J mencari kunci untuk membebaskan Liz. Sekarang Rod juga merubah rutenya. Ada beberapa tempat yang baru, seperti pemakaman, lingkungan perumahan yang ada tempat bekas sirkus, dan tempat layar tancap atau bioskop mobil. Ya begitulah, sama seperti di game pertama, kita harus memecahkan teka-teki, berpindah-pindah tempat untuk menemukan petunjuk di mana lokasi kunci kurungan itu. Tentunya kita masih harus menghindari si Rod, karena kalau kita ketangkep kita bakal dibekuin juga guys. Selama perjalanan muter-muter, si Rod dia menyempatkan diri ke kuburan, ke makam ayahnya. Dia ke situ menangis dan bersumpah akan bisa seperti ayahnya. Rod sangat sayang ayahnya karena cuma ayah Rod yang peduli sama Rod. Walau si Rod sedikit kesal dengan ayahnya karena ayahnya tidak memberitahu rahasia es krim ajaibnya. Ini ya, kita bisa lihat makam dari ayah Rod dengan batu nisan berbentuk topeng Mr. Frosty. Di situ dia cukup lama, kemungkinan dia mengingat dendam masa lalunya ke teman-temannya waktu di sekolah. Dulu kan di sekolah dia dibully karena gendut. I don't understand why I'm so different from others. Actually, I don't need so much to be so fat. Oh. Yes, I recently tried some of my father's special ice cream, but it's only once. Why am I so different? I don't want to be like that. Rod sangat suka es krim ayahnya, tapi karena es krim itu juga si Rod jadi terus bertambah gemuk. Seandainya dulu ayah Rod memberitahu rahasia es krim buatannya, tentunya si Rod sudah berhasil balas dendam dan membuat teman-temannya menggendut juga. Kita balik ke kuburan, si Rod terlihat pergi ke makam dari seorang wanita tua. Di atas makam itu kita bisa lihat ada seekor kucing. Si Rod mengenang masa lalunya bersama wanita tua itu. Siapakah wanita tua itu? Jadi cerita di balik wanita tua dan kucing itu gini guys. Ini adalah rumah dari wanita tua itu. Tuh ya, ada fotonya dan foto anaknya. Sabar, nanti kita bahas. Wanita tua itu dulu bisa dibilang adalah tetangganya Rod. Tinggal satu lingkungan dengan Rod. Wanita ini cukup berjasa bagi Rod karena selagi ayahnya menjual es krim keliling, Rod suka dititipkan dengan wanita ini. Wanita ini punya seorang buah hati